Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, halaman 360. Pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Al-Furqan surat ke-25 6. Surat ke-25 halaman 360 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafurar rahima. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kandun aw takunu lahu jannah ya'kulu minha. Wa qala al-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura unzur kaifa darabu lakal amtal fadallu fala yastati'una sabila. Sampai di situ. Ayat yang lalu berbagai macam tuduhan sekaligus cemohan dan ejekan dalam rangka menolak Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang dilakukan oleh kaum kafirin, kaum musyrikin. Sampai sekarang tidak henti-henti kafirin dan musyrikin itu melecehkan ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Mereka lakukan apa saja agar kita umat muslim atau kaum muslim ini terjauh daripada Quran. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-6. Qul, perintah kepada Nabi. Katakanlah ya Nabi, ya Muhammad, anzalahu. Anzala telah menurunkannya. Alladhi yang ya'lam, yang mengetahui sirra, rahasia, fis samawat wal ard, rahasia di langit dan di bumi. Innahu, sesungguhnya dia itu ghafuran, maha pengampun lagi maha penyayang. Kita pahami dulu ayat ini dalam rangka membantah, menolak tuduhan atau anggapan yang dilancarkan mereka bahwa Al-Quran itu isinya dongeng-dongeng, gubahan karangan Nabi Muhammad yang dibantu oleh pihak lain, atau mereka katakan
Al-Quran yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah karya-karya yang disuruh catat tuliskan, maka katakan anzalahu, katakanlah ya Muhammad bahwa yang menurunkannya adalah alladzi ya'lam, yang mengetahui, senantiasa mengetahui rahasia langit dan bumi, yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang tidak ada baginya yang tersembunyi satupun. Salah satu nama Allah adalah Alim. Alim, orang terjemahkan bahasa kita, alim itu maha mengetahui. Kalau ya'lam, kata kerja. Kata kerja kini namanya mudhari', memfungsikan kepada terus menerus senantiasa. Alim, nama yang maha mengetahui. Tapi kalau alima ya'lam, kata kerja. Ya'lam maknanya terus, selalu, senantiasa. Tahu, mengetahui apa saja. Dia yang maha mengetahui itulah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai tuntunan untukmu. Karena dialah yang lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Karena dia jugalah yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan yang menciptakan kamu, hai manusia, sehingga ditempatkannya di bumi apa yang paling baik dan apa yang mestinya kamu lakukan di bumi ini. Diturunkannya pedoman, petunjuk, hudan namanya. Sekaligus Al-Quran itu diturunkan untuk memberitahu kita untuk apa kita cipta, mengapa kita ditempatkan di bumi, apa yang mesti kita lakukan di bumi, dan kemudian kita setelah ini mau kemana. Dia yang maha tahu itu memberitahu melalui Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau di sini sirra berarti tidak ada yang tersembunyi. Sir, tidak ada yang tersembunyi. La yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi baginya apapun itu jua. La yakhfa alaihi syai'un fi samawati wal ardh. Agar makhluk-makhluk manusia yang bangkang, yang menentang itu mengetahuilah bahwa Al-Quran itu bukan karya, bukan ciptaan, bukan gubahan makhluk atau manusia, bersama mereka untuk bikinnya. Innahu kana ghafurur rahima. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah dia yang telah menurunkan Al-Quran itu. Kana adalah dia yang telah menurunkan Al-Quran itu. Ghafuran rahima. Ghafur, maha pengampun, lagi maha penyayang. Dua nama Allah. Kenapa di sini disebut nama Allah Ghafur? Kata ulama-ulama kita dalam tafsirannya, termasuk apa yang saya bawa ini, menjelaskan bahwa meskipun apa yang kamu lakukan, penolakan, pengingkaran, kebangkaan, mengolok-olok, mengejek-ejek Rasul yang diutus, dan petunjuk yang dibawa atau Al-Quran yang diturunkan itu, kamu lecehkan, kamu hina, dan itu suatu kesalahan besar dan dosa besar. Tapi dia itu maha pengampun. Diberinya kesempatan, diberinya waktu, tidak langsung dihukum, ditindak, diberi sanksi, karena dia Ghafur. Maka dibiarkannya sementara waktu kaum-kaum yang seperti itu memberi peluang, kesempatan
agar mereka insaf, sadar, merenungkan dan memikirkan. Sekaligus memberi juga peluang bagi Rasul, bagi ulama dan siapa saja untuk terus berdakwah. Makanya kita lihat orang-orang yang menentang Islam, ajarannya, Qur'annya, Nabi yang Allah utus masih hidup, nyaman juga, tenang juga. Bahkan salah seorang yang murtad menjadi pendeta sekarang di Amerika, tinggal sekarang, masih hidup dia, Saifuddin ya. Berapapun caciannya, makiannya, jelek-jeleknya, obok-oboknya kepada Nabi Muhammad, tudingannya berbagai macam untuk mencaci agama yang semula dianutnya, nyatanya sekarang dia masih hidup walaupun sudah sakit-sakit. Kenapa begitu? Ghafur, innahu kana ghafur. Sesungguhnya dia yang telah menurunkan Al-Quran, dia yang mengetahui segala-galanya, itu Maha Pengampun. Artinya masih diberinya kesempatan, tidak langsung diberinya sanksi. Begitulah kita semua. Siapapun kita yang bersalah, yang berdosa, yang melanggar, yang menentang, yang durhaka, yang ingkar, yang sombong, yang angkuh, tidak langsung diberi sanksi, hukuman, azab dan siksa oleh Allah. Malahan suatu negeri, suatu kaum, suatu umat, walaupun mereka itu musyrik semua, tidak dihukum, tidak disiksa, tidak ditimpakan bencana, tapi diutus oleh Allah terlebih dulu Rasul. Dipersilakan Rasul itu menyampaikan berdakwah, mengajak, menyeru umatnya dulu berbilang tahun. Bahkan sekali Fir'aun sendiri yang sudah mengaku Tuhan masih diberi peluang panjang. Kenapa begitu? Karena dia juga rahimah. Orang terjemahkan rahim itu bahasa kita penyayang. Nah, bergabung dua, Ghafur dan Rahim. Dia Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa, walaupun sudah menentang, durhaka, mengobok-obok Rasulnya, menuduh yang macam-macam terhadap Al-Quran diturunkannya. Dia Maha Pengampun jika orang ini tobat, minta ampun, insaf dan sadar. Di samping itu dia juga Rahim, Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya lah, maka dibiarkannya orang seperti ini diberi peluang, diberi kesempatan. Nah, dua nama. Bahkan dalam doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita digabung itu. Yang Nabi ajarkan juga digabung. Seperti Rabbil firli warhamni. Digabung. Antara minta ampun dan minta dikasihi, disayangi. Nah, menghimpun dua nama Allah, Ghafurar. Jadi kesimpulan ayat ke-6 dapat kita ambil. Pertama, dia yang maha mengetahui dan tidak ada baginya yang tersembunyi, dan dia juga maha tahu. Untuk apa kamu dicipta? Kita ditempatkan di bumi, memberitahu kita apa yang mestinya kita lakukan di bumi ini. Sekaligus juga memberitahu kita untuk apa kita dicipta, mau ke mana kita, melalui Al-Quran yang diturunkannya. Maka jadilah Quran itu petunjuk. Siapa yang tidak pernah mempelajari, memahami isi Al-Quran, dia tidak akan pernah tahu. Nah, pernah tahu deh untuk apa dia hidup, dihidupkan, ditempatkan di bumi. Apa yang mesti mereka lakukan, yang mesti mereka kerjakan. Lalu kemana mereka setelah hidup ini? Apa yang akan dialami nanti setelah hidup ini?
Kalau dia tidak pernah mempelajari Al-Quran, dia tidak mengerti. Dia tidak akan pernah tahu. Di situ pentingnya kita mempelajari Al-Quran itu supaya kita tahu. Karena yang Maha Tahu telah menurunkannya, memberitahu kepada kita. Yang kedua pelajarannya, bahwa karena dia Maha Pengampun, tetap dia kasih peluang kesempatan waktu bagi para pedosa-pedosa, para pengingkar, para penentang yang angkuh yang sombong, untuk sadar, insaf, minta ampun dan tobat. Karena dia Maha Penyayang. Innahu kana ghafurar rahimah. Itu kira-kira inti ayat yang ke-6. Masuk kita kepada ayat yang ke-7. Waqalu, dan berkata mereka, mula-mula mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy Makkah, musyrikin Makkah, dalam rangka juga mengejek, menghina, mengobok-obok, menjelek-jelekkan dan mempermainkan Nabi. Intinya mereka menolak berbagai macam cara yang mereka lakukan, yang tujuannya sama, menolak. Di sini alasan berikutnya adalah berkata mereka, mali hadar rasul, mengapa rasul ini, hadar rasul ini, rasul ini, yakul ta'am, dia memakan at-ta'am, makanan, wa yamshi, dan dia juga berjalan, fil aswaq, di pasar-pasar. Laula, kenapa tidak? Unzila, diturunkan ilaihi, kepadanya malaikat, fayakuna ma'ahu nadhira, maka jadilah dia, malaikat itu, bersamanya rasul ini, memberikan peringatan. Nabi bilang, ana basyarum mislukum, saya manusia sama dengan kamu. Cuma bedanya, uhiya ilayya, aku diberi wahyu. Dia menegaskan dia itu adalah manusia, sama dengan kita. Anggapan si kafirin musyrikin, kalau memang utusan Tuhan, mestinya dia tidak sama dengan kita. Ini kenapa kok Muhammad ada di pasar atau pergi ke pasar? Kenapa Muhammad makan seperti kita makan? Masa Rasul begini? Kalau memang ya Rasul, ya pasti ada malaikat yang menyokong kerasulannya, sama-sama menyatakan, mendakwai kita semua. Ada utusan yang dikirim untuk menyatakan Muhammad ini Rasul, sama-sama memberikan peringatan. Kenapa begini? Menurut mereka, orang kafirin musyrikin itu, kalau Rasul utusan ini tidak wajar makhluk manusia. Kita ini tidak layak, tidak patut, tidak pantas untuk langsung berhubungan dengan Sang Pencipta. Itu makanya dalam ajaran-ajaran mereka memakai perantara untuk menyembah kepada Sang Penguasa alam semesta. Makanya di antara mereka ada yang mengasih makan makanan dulu, minuman hasil ternak
hasil ladang untuk disuguhkan kepada perantara. Jadi mereka membuat patung-patung itu sebagai perantara, atau lewat roh nenek moyang mereka ke atas, berhubung dengan sang penguasa. Tidak layak manusia menjadi utusan. Itu dalam anggapan mereka. Nah, lalu sekarang Muhammad mengaku sebagai utusan dengan membacakan Quran. Itu makanya dua sisi ini mereka bantah tentang pribadi Nabi Muhammadnya dan tentang Quran yang diwahyukan kepada beliau. Kalau tentang Quran di atas dikatakan ini karangan manusia, isinya dongeng-dongeng belaka. Terkadang dituduhnya ini adalah sihir. Quran inilah syair. Quran inilah kisah-kisah orang dahulu kala yang tidak jelas ujung pangkalnya. Nah, ketiba di Rasul mereka tuduh gila, penyair, penyihir, tukang cerita, tukang buat-buat ajaran baru. Itu sisi Rasulnya yang mereka jelekkan, dan juga Al-Quran yang diturunkan. Maka kembali sini, kalau Al-Quran yang mereka tuduh dijawab dalam ayat 6. Kalau Nabi yang mereka tuduh, ini dia. Jadi mereka menganggap Rasul Tuhan itu mestinya tidak manusia. Andaikan diperturutkan logika mereka bahwa Rasul itu bukan manusia, pasti mengelak lagi. Karena Rasul mengajak orang untuk bagaimana begini-begini, tentu ya, dia makan tidak, minum tidak, butuh istri tidak, butuh kaya tidak, dia manusia. Kita ini manusia. Kalau dia malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak punya tempat tinggal, tidak punya ambisi, tidak punya nafsu untuk hidup di dunia. Sama dengan kita manusia, tidak ingin kawin, tidak ingin beranak, keturunan. Karena itu yang Allah turunkan ke bumi, tidak jadi juga. Tapi Allah utus manusia sama dengan kita. Dia makan, dia minum, dia berjalan ke pasar mencari-cari apa yang akan dibeli dan segala macam. Dia juga tidur dan segala macam. Batamulah bentuknya bahasa orang awak. Kalau lah hindak itu banyak ilak, banyak sabui, banyak sialasan, banyak seci minyak. Sebab sebenarnya mereka menolak. Jadi dia orang kalau lah menolak, bahwa adu-adu sen, adu-adu miang nan kadi jadikannya alasan. Nggak usah orang piah, nggak usah orang musyrik. Kau orang awak salah. Belah, pergi ngaji wakna, pergi taklim wakna. Kalau lendak tu banyak alasan. Tentang waktu, tentang kerajo, tentang rumah, tentang siapa mengaji, IC kaji, banyak sesabutnya kalau lah hendak. Aku keluar orang awak kecilnya, kambing keparak panjang jagui. Kalau lah hendak, banyak sabut. Ada alasan. Beginilah tabiat si kafir. Mencari dalih, mencari alasan supaya mereka dapat menolak ajakan itu. Di sini sisinya lagi. Makan, minum, ada di pasar. Kalau memang iyalah, hendaknya turun satu malaikat yang membantu, yang menyokongnya, menyampaikan apa yang disampaikan sebagai nazir. Jadi waqalu, berkata mereka, kenapa nih Rasul-Rasul? Masa Rasul ini makan, berjalan besar, kenapa tidak diturunkan malaikat mendampinginya, dan bersama-sama dengan dia memberikan peringatan tentu.
Tu maka kita buat contoh ke orang awak juga. Ijali ke orang kepia, ijali ke orang musyrik. Orang awak saya diajak ke surau, diajak pergi mengaji, nah, nya elaknya. Di situ ada orang ta'lim, buka Quran, menyerahkannya, menerangkan tafsirannya, buka hadis, menjelaskan syarahnya, buka fikih, buka pengajian iku. Nah, kalau lain tak, kalau hati tidak, sekian alasannya, sekian elaknya, sekian ilatnya. Anunya banyak, anu ini saudara. Kononlah kalau orang kepia deh. Orang musyrik. Itu sebagai perbandingan salah. Atau kata mereka ayat 8. Au yulqa. Atau kenapa tidak? Yulqa, diberikan. Atau diturunkan. Atau diserahkan. Ilaihi kepadanya, itu kepadanya yang mengaku Rasul ini, didatangkan, diberikan kanzun, harta kekayaan, perbendaharaan, dikasih kepadanya suatu perbendaharaan atau kekayaan, atau takunu lahu, ada baginya sebuah kebun jannah. Di orang Arab siswa itu kebun yang banyak pohon-pohon yang sedang berbuah. Negeri mereka gersang dan tandus. Kalau ya, kenapa tidak? Diberikan kepadanya kebunnya indah, yang rindang, yang banyak isi, namanya jannah. Ya'kulu minna, yang dia dapat makan minha, daripada hasilnya kebun itu. Ujungnya, ini ujungnya. Wa qala zalimuna, dan berkatalah orang-orang zalim itu, in tattabi'una, in tidaklah kalian mengikuti, illa melainkan rajulan mashura, rajul seorang laki-laki yang terkena sihir. Mari kita cermati sebentar. Pertama, kenapa Muhammad itu makan dan minum? Pergi ke pasar mencari kebutuhannya, atau dagang di pasar, atau berusaha, atau kalau memang dia utusan Tuhan, kan gampang saja bagi Tuhan itu untuk memberikan kepadanya kekayaan, kanzun, sehingga tidak susah-susah lagi. Dia harus bekerja, berusaha. Atau dia anugerahkan kepadanya perusahaan seperti perkebunan yang dia bisa makan dari situ. Dan berkatalah si zalim-zalim ini seenaknya saja. Kalau begitu kalian, yang kalian ikuti ini, itu kata mereka kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad, laki-laki yang lahkanai. Kanai. Kalau bahasanya lah tersapo baca aku. Di mana tersapo? Kanaya laki ni ko. Atere-tere se. Kalau Rasul memang susah-susah payah hidupnya. Kalau utusan Tuhan kan gampang saja Tuhan itu memberi kepada segala macam. Kok malah mencari makan? Enggak leh bagai begini bagaimana begini. Tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan itu kepada Nabi ada pengaruhnya sedikit.
pengaruh beliau sedikit. Karena setiap sebentar Muhammad dituding begini. Apalagi Rasul itu tidak termasuk orang kaya, tidak termasuk penguasa. Dia juga harus berusaha. Baik kalau orang kaya, alasan lagi, nyo kaya itu yo. Kalau punya perusahaan, nyo kalau mak dinyusir ngecek. Kebunnya dari situ. Kalau yang malaikat nentu yo. Itu. Maka diutus manusia sama seperti kamu. Sama seperti kamu bergaul. Kamu makan, dia makan. Kamu minum, dia minum. Kamu berusaha, dia berusaha juga berdagang ke pasar-pasar. Dia bisa melakukan ini, kamu juga bisa. Karena sama-sama manusia. Begitu juga orang miskin, dia juga miskin. Dia juga susah, dia juga bekerja. Sehingga orang miskin tidak mengatakan dia kaya. Atau dia pejabat, dia petinggi. Tidak. Maka semua alasan itu tertolak. Lah habis caro ndak dua kali apa tu dua saya pada tersapo. Atere Muhammad. Rajulan mashura. Dibeberkan sekian banyak tudingan, cemohan, cacian, makian, obok-obok, penjelekan dan semacam semua. Ujungnya in tattabi'u, tidaklah kalian mengikuti. Kalau dulu itu kepada pengikut Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang ada di Makkah, melainkan yang kalian ikuti ini adalah rajulan mashura. Kalau bahasa awak kalah cakap tu, laki-laki tersapu. Asasik apa jaga lagi lo nak kalian turui. Kalau sini mashur disihir. Mashur disihir berarti akalnya ndak jalan, ndak normal cara berfikir. Itu makanya tuduh Muhammad tu sahir, penyihir atau disihir. Ini dikemukakan akan ada terus sampai hari kiamat orang-orang yang seperti ini perangainya, wataknya, tabiatnya, menolak. Intinya sama-sama menolak, mengingkari. Lalu mereka cari berbagai macam alasan dan tuduhan tentang Al-Quran, tentang Nabi, dan tentang apa yang untuk apa beliau diutus. Tempatnya berbeda, zamannya tidak sama, tapi intinya sama. Bahwa si kafirin, si musyrikin akan terus berusaha mengobok-obok, mengacak-acak, menjelek-jelekkan. Akan terus memberikan kegoncang-kegoncang bagi umat atau kaum muslimin. Akan terus mereka dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dengan berbagai macam cara, agar supaya kaum muslim ini jauh daripada pedoman hidupnya. Ya, salah satu rencana besar daripada si kafirin adalah menjauhkan umat Islam, terutama generasinya, daripada sumber ajarannya Quran. Bila perlu, andaikan bisa, mereka cukup membaca-baca saja sudah. Jangan sampai mereka jadikan itu sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup. Maka tidak jadilah Al-Quran itu sebagai petunjuk, hanyalah sebagai bahan bacaan dan bahan pertandingan serta perlombaan. Maka orang tidak antusias, tidak ada keinginan, kemauan untuk memahami isi agar dapat petunjuknya, agar tahu apa kandungannya.
Antusias. Orang antusias banyak membaca. Saya tidak menghina, tidak menjelekkan dan tidak mencemooh orang yang rajin baca Quran, tidak. Berfadilah. Membaca Quran itu tinggi fadilahnya. Banyak pahalanya. Tenang jiwa, tentram hati, tidak dipungkiri. Betul. Semua macam fadilah bacalah. Sudahlah membaca Quran, hafal pula baca semuanya. Iya. Salut kita, kagum kita kepada orang yang rajin baca Quran. Rajin baca Yasin. Bahkan ada perkumpulan Yasinan. Kita rindu pula nanti perkumpulan Al-Baqarahan. Tentu Al-Baqarahan. Tiba-tiba An-Nisa, An-Nisaan. Kagum kita, kenapa mereka rajin membaca? Tadarusan. Tapi ingat, tidak akan pernah tahu hudannya, petunjuknya. Dan tujuan Al-Quran diturunkan bukan hanya sekadar untuk didendangkan, dibaca. Atau bukan sekadar untuk dihafal. Tidak sampai, belum sampai ke tujuan. Sekali lagi saya minta maaf. Bukan merendahkan, melecehkan orang yang rajin membaca atau anak-anak kita yang rajin menghafal, tidak. Tapi tidak boleh sampai di situ. Dan jangan sampai di situ. Lanjutkan kepada tingkatan berikutnya. Tadabbur namanya. Tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi, merenungkan isinya, isi Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci mati? Yang saya sampaikan itu adalah maksudnya tidak boleh kita hanya terpaku, terhenti dan sampai di situ saja, yaitu membaca. Tiba dia anak rajin baca Quran, baca malam kalau sampai sekian halaman, dah sadaqallah. Tandung gaji. Kat. Iswa buka balik. Nah, datamai kira-kira 1 halaman, 3 halaman sadaqallah. Tulang balik. Ikulah tamat 1 Al-Quran, ulang balik. Salah, tidak salah. Betul. Rancak. Tapi kita bilang, kalau hanya sampai situ, kita tidak tahu hudannya. Entah diperintah, entah dilarang. Entah ditegur, entah disapa, entah diperingatkan. Tidak tahu. Karena Al-Quran itu ada sumber syariat Al-Quran. Di situ aturan hidup. Oke, lanjutkan. Hafal. Tidak melecehkan, bahkan menyokoh. Menghafal Quran itu luar biasa. Otak terang. Diterima langsung di perguruan tinggi. Iya. Anak kita kalau hafal Quran sekian juz langsung diterima. Di kepolisian, di tentara langsung terima. Tidak salah, betul. Itu mukjizat Al-Quran. Apalah. Tapi yang tadi juga. Kalau sampai di situ, kita belum sampai kepada tujuan apa Al-Quran diturunkan. Antusias masyarakat lebih banyak sampai di situ. Dan kebanyakan mereka enggan untuk mempelajari isinya, tafsirannya. Duduk mendengarkan guru atau orang alim atau ahlinya. Ini apa isinya, apa maksudnya, apa kandungannya, apa isyaratnya, atau perintahnya. Ini kesimpulannya. Tidak, enggan. Tidak mau. Ketika tanya,
mereka akan mengeluarkan sekian banyak alasan. Anunya paling tidak anu itu ada 3 anu. Jika anu kah? Anu pertama. Aku cari lu anu kedua, cari lu anu ketiga. Jadi mohon maaf kita sampaikan bukan melecehkan, menghina, mencemooh, enggak. Bacalah Quran tu sampai tamat. Bila perlu dan 1 bulan tu sekali khatam Quran. Bila perlu hafal Quran tu. Kaluannya cari emilia. Jadi, tapi kalau sampai di situ, ulang lagi, hudannya tidak tahu. Quran itu diturunkan hudan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal furqan, minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah. Awal Quran dibuka, zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan. Gitu. Syukur kita ada waktu, ada kesempatan, ada kemauan untuk duduk dalam masjid di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, yang dihadiri oleh para malaikat. Kemarin kita sampaikan juga di Tanajua. Kalau tidak suka ya guru ko, cari yang lain. Tapi jangan jadikan alasan tidak untuk mempelajari Al-Quran. Tidak ketujuh yang bersaji ko, ya grup ko, ya kelompok ko, ya jamaah ko, sabuknya tidak begini, tidak bantu, cari. Pokoknya jangan sampai tidak taklum mempelajari Al-Quran. Kita ulang balik Tidak suka dan berajayonyo, mengajiyonyo, cari yang lain. Oh musajikno ketek, randah, pengap, sampai, cari musajik lain. Oh tidak, awak tidak sekelompok ya no. Awak tidak semanhaj, tidak semazhab, ya cari. Yang penting jangan sampai tidak mempelajari Al-Quran. Itu intinya. Semua gini kok, tidak suka duduk Jumat pagi, suka tidak masalah. Tapi jangan sampai tidak pelajari Quran. Tentu tidak tahu hudannya, tidak tahu petunjuknya, tidak tahu aturan-aturannya, perintah-perintah, larang. Bagaimana akan bertakwa? Bertakwa itu kanlah tahu gitu, melaksanakan perintah, hentikan. Di mana perintah Allah? Perintah Allah itu di mana terdapat? Dalam Al-Quran. Nabi hanya menyampaikan dan menjelaskan. Larang-larang Allah di mana? Dalam Al-Quran. Aturannya dalam Al-Quran. Tuntunannya, bimbingannya, petunjuknya, syariat, Quran sumbernya. Ya, Nabi menjelaskan, menguraikan. Itu yang takwa. Bagaimana mungkin akan takwa? Kita jauhi sumbernya. Dari sisi ini berhasil apa yang dimaui oleh orang kafir, miskin. Al-Quran dipegang, dikaca, dibaca, tapi kita jauh daripada isinya. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Waktu sudah hampir. Si kata beliau-beliau dalam rangka menolak, membantah, mengingkari. Pertama, Al-Quran itu sendiri yang dibantah. Kedua, Rasulnya yang dituding. Kalau Quran mereka tuduh isinya syair, sihir, dongeng-dongeng, cerita-cerita, atau susunan-susunan manusia, pendeta, atau didiktekan oleh Muhammad kepada orang lain ditulis. Itu sisi Al-Qurannya. Sekarang sisi yang pembawa Al-Qurannya lagi, Muhammad. Dituding Muhammad ini gila. Tukang sihir, tukang syair, tukang baca dongeng-dongeng, tukang buat ajarannya baru. Habis itu dituding lagi. Kalau memang Rasul Muhammad, kenapa dia jalan-jalan? Makan, minum, berdagang. Kenapa tidak ada malaikat pendamping? Terus lagi, kalau iya, tidak susah-susah dia. Dia kan punya Tuhan, turunkan kekayaan. Atau ada kebun-kebun.
Di situ mereka masuk. Yang kalian ikuti kok sebenarnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Ini laki-laki yang disihir ini. Gila. Gila. Muhammad gila. Semenjak Nabi Nuh, tuduhan kepada gila ini sudah ada juga. Karena Nabi Nuh juga dituduh gila. Bahkan istrinya sendiri menuduhnya gila. Gila. Membawa kebenaran dituduh gila sudah biasa. Kalau orang gila dituduh gila sudah biasa. Tetapi orang yang membawa kebenaran dituduh gila juga sudah biasa. Karena Nabi Nuh juga dituduh gila. Lantaran dia membawa yang berbeda daripada kebiasaan masyarakat. Lalu kita buat satu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah tidak henti-hentinya kafir, pengingkar, orang musyrik bekerja sama dengan setan untuk mencari-cari elah dan alasan dalam rangka menolak kebenaran Al-Quran. Yang kedua, pribadi Muhammad itu akan terus pula dicela, diejek, dicari-cari kekurangan kelemahannya. Jangan sampai terpengaruh kita dengan itu. Kok daripada istri beliau lah, istri beliau kecil Aisyah lah, macam-macam. Istri beliau banyak begini. Itu kan sisi pribadi Muhammad. Muhammad itu nafsunya nafsu kuda, macam-macam tuduhan. Jadi tidak henti-hentinya manusia-manusia ini. Pertama, Al-Qur'annya. Kedua, pribadi Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya adalah itu, menolak apa yang disampaikan. Yang ketiga, kesimpulan kita, jangan berhenti mempelajari Al-Quran. Bacalah, hafalah, pelajari Al-Quran. Itu pedoman, itu petunjuk. Disitulah sumber syariat Islam. Disitulah terdapat segala al-awamir, perintah-perintah Allah, an-nawahi, larang-larang Allah. Disitulah aturan kita, pedoman hidup kita, tuntunan kita, penuntun kita kepada jalan yang lurus. Kalau tidak bisa belajar sendiri, dikhawatirkan belajar sendiri itu bisa nanti sesat, salah paham. Duduklah di majlis tafsir. Boleh pilih di mana saja ada majlis tafsir, tapi ingat, tentu hendaknya gurunya juga yang walaupun tidak ahli tafsir mengetahui tafsirannya. Karena bisa jadi juga ada orang yang latar belakangnya tidak ada basicnya itu, dia mencoba-coba pula menjelaskan ayat, logika nanti keluar. Rasanya itu kaji kita subuh ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.